Sebuah catatan pagi yang bisa saya share hari ini dari Sapulu Coffee Jogja buat teman-teman yang overload, mungkin lagi bosen sama bisnisnya, lagi bosen sama pekerjaan kantorannya, intinya selalu memandang bahwa kehidupan sebelah itu lebih bagus daripada kehidupan teman-teman semua. Teman-teman harus dengerin fakta cerita yang baru saya dapetin kemarin siang bersama sahabat-sahabat saya fotografer. So stay tune, kita ketemu habis ini guys. Selamat pagi, nama saya Bima Aditya, teman-teman semua. Selamat pagi dari Sapulu Coffee Jogja. Jadi kalau pagi ya, nih, waduh, jatuh rek. Kalau pagi di bar saya ini ada menu kopi pagi. Itu kopi pagi itu flat 20.000. Jadi kalau teman-teman ke Jogja pagi hari ya, itu ada menu flat jam 7 sampai jam 10, flat. Nah, oke. Saya kemarin habis ketemuan sama teman-teman fotografer saya di Jogja. Jadi intinya gini, saya mendengar satu problematika bahwa ada teman saya yang kerja sebagai karyawan, kemudian kepengen banget resign. Rasanya kepengen bisnis, udah capek sama kerjaannya, udah lelah sama kerjaannya. Tapi di satu sisi ada teman bisnis saya yang berbisnis nyolong duit orang, proyeknya sudah dikasihin, duitnya dibawa lari, proyeknya tidak dikerjakan. Itu adalah orang-orang yang saya kenal 10 tahun yang lalu. Kemarin saya habis ketemu sama fotografer, saya bilang, wah kurang ajar nih manusia-manusia yang kayak begini-begini. Maksudnya yang tidak amanah ketika dikasih kerjaan, duitnya diambil DP-nya, kemudian H-1 dia hilang. Itu kayaknya rada-rada aneh. Hello, good morning, Stella. Leonard, how are you? You are good? Yes. Alright. So you can sleep last night? Yeah. Very cool. So you want to get the breakfast? Yeah. Go to Haki. Jadi, saya pikir gini sih. Kalau saya bicara tentang 10-12 tahun yang lalu ya, ketika saya memulai bisnis, pikiran saya tuh sebenarnya cuma satu. Omset. Karena memang yang namanya omset itu adalah 5 besar faktor yang harus diperhatikan sama siapapun kita. Siapapun kita, usahawan profesional yang menjalankan usaha pribadi. Cuman setelah 12 tahun ini kita jalan, ini ada di 5 besar ini ada satu hal yang saya yakin, saya pastikan, saya jamin tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Mungkin sampai kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un baru selesai. Satu hal ini namanya adalah integritas. Integritas ini nggak bisa dicapai dalam satu malam. Ini benar-benar seumur hidup kita dan baru bisa disimpulkan ketika nanti kita mati. Integritas itu begini. Kita dikasih rejeki A, kita selalu melihat rejeki B lebih bagus. Kita dikasih rejeki C, rejeki C-nya tidak dilaksanakan, kita kabur. Kemudian kita mau kerja tapi menjilat seseorang, nyogok seseorang, kemudian kita mau mencapai posisi tertentu, kita ngakalin sistem, kita melakukan hal apapun sampai misalnya kalau dulu ya zaman 2010 2012 tuh para blogger, para YouTuber itu ngakalin algoritma Google gimana cara biar duitnya banyak. Itu masalah integritas. Jadi kalau di dunia internet marketing itu ada istilahnya black hat dan white hat. Jadi topi hitam, topi putih. Topi hitam tuh senengannya kayak model perompak begitu. Topi putih itu kelihatannya lama, cuman dia sustain. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngomongin Shutterstock, mau ngomongin YouTube AdSense, mau ngomongin NFT, mau ngomongin apapun bisnisnya, please guys, terutama buat teman-teman yang umurnya mungkin udah kayak saya 37, hampir 40 ya. Sebenarnya kita tuh kan sudah menikmati hampir lebih dari 1 dekade terhadap apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, kalau misalnya terus yang kerja akhirnya kepengen bisnis tanpa alasan apapun, cuman kelihatan bisnis kayak santai ya, bisnis kayak uangnya banyak ya, makan tuh uangnya yang banyak tuh. Teman-teman belum ngerasain kalau pas bangkrut, minus, dikejar-kejar utang, dikejar-kejar debt collector, terus kemarin pandemi itu ya. Saya kan berjalan 2 sistem nih, ada bisnis di internet marketing, ada bisnis offline tuh ya. Saya motret, cafe, hospitality kayak begini. Cuman saya tahu saya dapat uang dari internet marketing. Cuman artinya
Yang bisnis offline saya kan hancur. Nah, di saat kami semua yang bisnis offline-nya itu hancur, itu teman-teman yang kerja kantoran tuh masih makan tiap bulan. Masih dapat gaji tiap bulan. Ayo berapa? Misalnya ada yang di Jogja misalnya UMR-nya misalnya 1,8 2 juta masih dapat. Yang di Jakarta misalnya 3 4 juta masih dapat. Yang kerja di perusahaan-perusahaan BUMN ini 10 15 20 juta masih dapat. Di saat saya omset 1 tahun ya minus 1,2 miliar. Nah, itu. Silahkan dimakan minusnya 1,2 miliarnya itu silahkan dimakan dulu. Senengannya soalnya banding-bandingin sih. Jadi yang bisnis lebih enak. Yang bisnis juga bilang, aduh mendingan kerja aja deh kalau bisnis susah gitu. Jadi kayak kuncinya sih sebenarnya kayak apa ya? Kayak nggak bisa enjoy aja. Jadi kayaknya salah tujuan hidup kayaknya. Nah, banyak loh orang yang kayak gitu tuh. Sebenarnya problemnya sederhana. Integritasnya nggak ada. Nah, kalau integritasnya ada, yang kerja silahkan kerja. Yang bisnis ya bisnis gitu. Saya mau tunjukin bahwa ini investor saya di sini nih. Ini om saya. Dia bilang ini, Bim, aku tuh nggak bisa bisnis. Aku adalah orang kantoran, aku orang bayaran. Tapi di masa tuanya dia, umur 60 tahun, 62, 63 something gitu, dia masih dapat posisi yang bagus dari pekerjaannya dia, yang sekiranya dia bisa punya angka miliaran di umurnya dia yang di atas 60. Posisinya bagus guys, posisinya bagus. Dia nggak pernah bisnis, dia kerja dari awal sampai akhir sampai sekarang. Dia orang perbankan loh. Cuman dia bilang, Bim, mau nggak bisa bisnis, kamu jalanin ya rumah om ini, udah kita share profit. Oke, siap, karena saya bisnismen, dia bukan. Cuman apakah seorang bisnismen itu juga selalu kaya? Belum tentu guys. Saya saat ini saya belum bisa nyelip kekayaan om saya dari bisnis saya. Cuman saya bisa jalanin bisnisnya. Maka dari itu, begitu juga yang bisnis bangkrut itu ada banyak. Yang bisnis senangannya minjem uang, nggak pernah dibalikin. Aduh permisi, saya mau punya usaha ini, saya pengen punya modal gini, cuma nggak bisa. Saya boleh pinjem nggak? Pinjem, nggak dibalikin. Itu integritasnya wosok banget. Kemarin ada pertanyaan klasik. Halo Mas Bima, nama saya bla bla bla. Kemudian saya kebetulan baru pertama kali nih saya kepengen masuk ke Shutterstock. Mas Bima udah berapa tahun di Shutterstock? Terus kira-kira dapat earning berapa sih Mas buat penyemangat kita yang masih kecil? Itu pertanyaan kayak gitu. Itu ada di dalam bisnis Shutterstock, ada di dalam bisnis wedding photography, ada di dalam bisnis hospitality Airbnb, ada di dalam bisnis coffee shop. Jadi tolong dong Mas motivasi kami gitu. Aduh buat saya ya, kalau Anda masih butuh motivasi nggak usah bisnis. Titik. Kembalilah ke kasur kalian, kembalilah ke kantor kalian. Karena motivasi itu omong kosong. Saya ikut seminar-seminar kayak apapun, saya hanya mau datang ke seminar motivasi yang ownernya masih jalanin bisnis. Artinya dia boleh ngomong kayak dulu Pak Tung Desem Waringin saya datang karena dia pernah dari BCA, dia pernah bisnisnya di bidang edukasi, saya nggak masalah, yang penting dia bisnis. Cuman kalau orangnya cuman ngomong nyelakap kayak begini tapi nggak pernah bisnis, go to hell guys. Karena bisnis itu tidak seindah mulut di dalam area seminar. Maka dari itu, sekali lagi buat teman-teman yang masih nanyain earning saya berapa, saya tunjukin earning saya. Earning saya adalah $1 per bulan. Nah, mau? Kalau mau, silakan gabung Shutterstock. Nggak mau, nggak usah, nggak apa-apa. Dah, kita udah ngomong cukup banyak tadi tentang integrity ya. Jadi integrity itu lebih penting ya daripada earning. Kalau teman-teman lagi mulai jualan foto lah dengan Shutterstock misalnya, integrity itu tentang masalah bagaimana teman-teman kuat bekerja. Kemudian nggak usah ngeliatin earningnya orang lain dulu. Fokus sama diri teman-teman sendiri. No shortcut for success. Ini saya udah berkali-kali bilang gini aja masih ada yang tanya, Mas, handphone ini bisa nggak? Handphone itu bisa nggak gitu? Ya silakan dicek handphonenya, silakan dicocokin sama website Shutterstock. Saya bukan perwakilan Shutterstock. Jadi teman-teman cari info sendiri. Harus mandiri. Kalau teman-teman mandiri, teman-teman cari sendiri, itu juga satu kaitannya dengan integrity, artinya tidak
Tidak gampang dikit-dikit tanya gitu. Temukan sendiri caranya. Teman-teman temukan feel-nya. Motretnya teman-teman temuin feel-nya. Nanti kalau sudah dapat feel-nya, teman-teman rasanya kalau cuman mau earning gampang banget lah. Jadi kalau udah begitu, ya ini udah kembali lagi ke pribadi kita masing-masing ya. Teman-teman mudah-mudahan lebih paham, lebih bijaksana dalam menyikapi. Kalau teman-teman sudah bisnis, ya udah nggak usah ngiri sama orang yang kantoran yang dapat gaji bulanan. Kalau teman-teman sudah kerja gitu ya nggak perlu juga ngiri sama orang-orang yang bisnis gitu. Karena kalau orang Jawa bilang itu selalu ada namanya wang sinawang. Jadi kita selalu melihat dunia di samping kita tuh lebih bagus. Padahal enggak juga. Mereka busuk juga repot juga susah juga gitu. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nggak ada kaitannya dengan Shutterstock mungkin video kali ini. Nggak ada kaitannya juga dengan hospitality. Tapi ini ada kaitannya dengan integriti teman-teman masing-masing. Tentang bagaimana kita bekerja keras memberikan deliver good products, good services buat klien, buat yang memiliki dunia alam semesta ini, buat semua buyer. Dengan begitu nanti pasti kita akan lebih mudah sugih, lebih mudah dapat duitnya. Teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Stay tune, subscribe. Kita ketemu lagi di video besok pagi.